Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini gue pengen cerita sharing singkat aja. Jadi kemarin itu gue lagi nemuin video tentang skizofrenia, yang salah satu penderitanya adalah tokoh terkenal, teman-teman, yaitu Vincent Van Gogh. Mungkin teman-teman di sini nggak asing ya dengar. Jadi kalau misalnya yang asing, gue pengen ceritain dikit. Vincent Van Gogh ini seorang pelukis yang karyanya itu baru bisa dinikmatin sama si pelukisnya, si Vincent Van Gogh ini, setelah dia meninggal gitu. Nah, di video ini gue sebenarnya pengen sharing aja ya, sharing bahwa gue kepikiran mungkin teman-teman yang punya ide bisnis atau ide melakukan suatu pekerjaan yang berniat untuk mencari uang, tapi ternyata ide itu tuh belum ditangkap oleh masyarakat gitu. Jadi idenya itu tidak diapresiasi dengan baik oleh masyarakat gitu. Nah, gue pengen ngambil beberapa sudut pandang yang mungkin bukan idenya yang salah gitu, tapi emang zamannya yang salah gitu. Jadi kita hidup melampaui zaman, ide-ide kita itu sangat-sangat visioner gitu, lebih dari zaman. Yang mana mungkin di zaman kita hidup saat ini orang-orangnya belum paham tentang ide dan maksud tujuan dari apa yang kita kerjakan gitu. Banyak banget ya contohnya. Kalau misalnya dari si Vincent Van Gogh, jadi gue ngeliat sesuatu yang menarik gitu, dan ini berpola. Banyak banget orang-orang di zaman dulu yang saat ini menjadi top terkenal, masterpiece gitu karya-karyanya, tapi zaman dulu itu dia sangat-sangat sulit gitu. Gue sini cuma ambil beberapa tokoh aja, teman-teman. Yang pertama itu Vincent Van Gogh tadi. Jadi di saat dia dengan gaya lukisan yang aneh abstrak seperti itu, di zaman dia itu gak banyak tuh orang-orang yang suka sama hasil karyanya. Kayak misalnya dia itu berhasil ngejual satu lukisan selama hidupnya dia. Ini mohon maaf kalau kalau salah mohon dikoreksi ya. Jadi yang gue baca itu referensinya, dia hanya bisa menjual satu lukisan, belinya itu pun itu saudara kandungnya dia. Dan selama ini sampai dia terkenal saat ini, lukisan-lukisan karyanya dia itu disimpan dengan baik sama si saudaranya ini, dan saudaranya yang bantu ngejualin lukisan-lukisan ini. Si Vincent Van Gogh ini bahkan mungkin meninggal dalam keadaan ekonomi yang kurang berkecukupan gitu, teman-teman. Tapi coba kita lihat sekarang karya-karyanya jadi apa, jadi masterpiece banget kan, yang dijual bahkan sampai miliaran dolar gitu untuk dapat karyanya. Bahkan karya yang Scream, yang kayak muka Scream itu yang dia lagi teriak itu kan sekarang lagi jadi masterpiece dan apa ya, sangat-sangat top of mind gitu kalau misalnya lukisan itu punya si Van Gogh gitu. Contoh tokoh kedua adalah Tesla. Teman-teman pasti bingung kan, sekarang Tesla itu disematkan atau terasosiasi terkait banget sama mobil mewah yang diciptain sama Elon Musk gitu, salah satunya ya foundernya. Tapi teman-teman tahu nggak, Tesla itu meninggal dalam kemiskinan, teman-teman. Dia padahal menciptakan satu fenomena ya, atau satu ciptaan yang sangat berguna banget, arus bolak-balik atau AC. Itu kan sangat berguna banget ya bagi apa yang kita dapatkan sekarang gitu tentang kelistrikan. Mungkin bisa dikoreksi juga kalau salah ya, tapi gue pengen garis bawain bahwa ciptaannya dia tuh nggak dihargain di zamannya dia hidup gitu. Bahkan dia sampai hidup dalam kemiskinan, walaupun mungkin ada banyak cerita yang mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar, yang pada akhirnya karyanya itu bermanfaat di zaman sekarang gitu, berpuluh-puluh tahun kemudian. Nah, contoh ketiga itu Ada Lovelace. Nah, dia itu mencetuskan atau menginspirasi atau menciptakan sebuah pola pikir atau pola bilangan ya, atau materi di algoritma. Tapi di zaman itu dia juga nggak terlalu dihargain gitu, yang kepake padahal di programming sekarang gitu. Nah, mungkin Ada Lovelace ini gue akan bikin video terpisah ya, teman-teman. Nah, jadi itu beberapa tokoh yang mungkin karyanya itu nggak dihargai di zamannya gitu, tapi bisa dimanfaatkan dan sangat diapresiasi di zaman-zaman berpuluh-puluh tahun berikutnya, bahkan mungkin hampir ada di abad berikut. Jadi teman-teman, gue pengen ngasih motivasi ya buat teman-teman yang introvert gitu, apalagi yang kebanyakan sebagai introvert kan kita lebih banyak nuangin apa yang ada di pikiran kita ke tulisan gitu, atau ke video kayak gini gitu, nggak lewat orang gitu. Lebih senang mungkin menginternalisasi diri. Nah, jangan takut untuk terus menyuarakan ide-ide kalian, jangan takut ide-ide kalian ditolak, tapi terus aja berkarya sampai mungkin ada orang yang bahwa ini ide yang sangat brilian, ide yang sangat masterpiece gitu. Jadi terus saya berkarya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau misal ada koreksi, bisa tulis di kolom komentar. Gue mohon maaf atas segala kekurangannya, atas segala referensi yang mungkin nggak akurat, karena ini spontan ya. Gue ada ide terus gue bikin videonya. Terus kalau misalnya teman-teman punya ide lain, bisa tulis juga di kolom komentar. Cukup dari gue, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.